Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Fitriandita dari kelas R7E. Di sini saya akan membawakan materi tentang perlokusi. Saya akan memberitahukan pengertian dari perlokusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cahyono. Menurut Cahyono, perlokusi adalah pengaruh yang berkaitan dengan situasi ujaran. Efek yang ditimbulkan pendengar setelah mendengar tuturan dari penutur. Lalu yang selanjutnya dari Nababan. Menurut Nababan, perlokusi adalah hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan pendengar sesuai situasi dan kondisi pengucapan itu. Lalu yang ketiga, menurut Rahardi. Menurut Rahardi, perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada tindak tuturnya. Lalu yang selanjutnya, menurut Mulyana. Menurut Mulyana, perlokusi adalah hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ujaran terhadap pendengarnya. Menurut Ibrahim, tindak perlokusi dapat bersifat menerima topik, menolak, dan netral. Maksud di atas adalah ditentukannya situasi konteks dan berlangsungnya percakapan. Oleh karena itu, makna yang terkandung dalam suatu ujaran sangat ditentukan oleh kemampuan penafsiran dari mitra tutur. Baik, untuk selanjutnya, di sini Cahyono memberikan pengertian lagi, yaitu menyatakan bahwa tindak tutur perlokusi adalah pengaruh yang dihasilkan pada pendengar karena pengujaran kalimat itu, dan pengaruh itu berkaitan dengan situasi pengujarannya. Perlokusi merupakan tuturan yang diucapkan penutur yang mempunyai efek bagi pendengarnya. Jadi maksudnya di sini saya akan memberikan contoh. Saya lapar. Nah, jika seseorang mengatakan kalimat di atas di depan banyak orang lain, maka biasanya orang lain akan melakukan tindakan seperti menyuruhnya makan atau memberinya makan. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa perlokusi itu harus dibedakan dengan lokusi dan terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah efek atau dampak dari tuturan lokusi yang dituturkannya di dalamnya itu mengandung maksud tertentu. Nah, perlokusi ini mempunyai hubungan yang erat dengan lokusi. Walaupun mereka berbeda, namun mereka saling berkaitan. Perlokusi itu bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi, dan tidak dapat dikonfirmasi dengan sebuah pertanyaan. Menurut Cahyono, perlokusi terbagi menjadi dua, yaitu perlokusi verbal dan perlokusi verbal nonverbal. Contoh dari perlokusi verbal nonverbal akan ada di slide selanjutnya. Di sini akan saya beritahu tentang pengertiannya terlebih dahulu.
Perlokusi verbal yaitu lawan tutur menanggapi penutur dengan menerima atau menolak maksud dari si penutur. Lalu jika perlokusi verbal nonverbal itu lawan tuturnya menanggapi penutur dengan ucapan verbal yang disertai dengan gerakan nonverbal. Contoh dari perlokusi verbal: meminta maaf, menyangkal, melarang, tidak mengizinkan. Lalu contoh dari perlokusi verbal nonverbal ketika seseorang berbicara sambil tertawa atau seseorang berbicara sambil berjalan. Contoh kalimat perlokusi. Yang pertama, jalan ini sedang diperbaiki. Bila orang melihat atau membaca kalimat di atas, maka orang tersebut tidak akan melewati jalan yang sedang diperbaiki tersebut. Lalu contoh yang kedua, dilarang membawa hewan peliharaan. Saat orang-orang yang membawa hewan peliharaan membaca tulisan di atas, maka orang-orang tersebut akan mengurungkan niatnya untuk memasuki tempat yang mengandung tulisan di atas. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh tindak tutur perlokusi. Yang pertama, saya tidak punya uang, Pak. Ujaran seorang anak kepada ayahnya bermakna tidak hanya memberitahu, tetapi juga sekaligus meminta uang. Efek yang terjadi, ayah akan merasa iba dan memberikan uangnya kepada anak. Sama halnya dengan tuturan. Lalu contoh yang kedua, kemarin saya terlambat, Pak. Maaf. Hal ini dilakukan seorang karyawan terhadap atasannya yang memberitahu bahwa ia terlambat, tetapi juga minta maaf atas keterlambatannya, yang berefek atasannya tidak jadi marah-marah. Lalu yang selanjutnya, ada pencuri. Yang dituturkan oleh seseorang ini bermakna kepada tetangganya bisa lebih waspada akan kejadian itu, dan efeknya tetangganya akan merasa lebih khawatir. Jadi maksudnya di sini ketika kita berbicara itu kita memiliki efek yang terjadi, entah itu positif, entah itu negatif yang terjadi pada orang lain. Lalu untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh lagi tentang kalimat perlokusi. Yang pertama, suara televisi itu terlalu besar. Saat seseorang yang sedang menyaksikan televisi mendengarnya, maka seseorang tersebut hendaknya akan langsung mengecilkan volume televisinya. Lalu yang kedua, zona bebas asap rokok. Jika seseorang perokok membaca kalimat di atas, maka seorang perokok akan mencari tempat lain untuk merokok, sebab di situ tertera larangan untuk tidak merokok. Lalu yang selanjutnya ada contoh yang ketiga, yaitu riasan wajahmu itu terlalu tebal. Ketika seseorang sedang menggunakan riasan wajah yang tebal, ketika seseorang mendengarkan kalimat tersebut, maka seseorang yang sedang menggunakan riasan wajah yang tebal akan langsung membenarkan atau membetulkan riasan. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh, yaitu ketika seorang penutur berbicara, kotor sekali tempat ini, maka orang yang ada di sekeliling tempat tersebut akan langsung bergegas membersihkan tempat yang kotor itu. Itu sedikit contoh dari perlokusi, di mana
kalimatnya itu dapat mempengaruhi orang lain secara tindakan maupun secara perkataan. Nah, sekian contoh presentasi saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan di presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kekeliruan di dalam isi dari presentasi ini. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu perlokusi itu kalimat yang diujarkan oleh sang penutur yang memberikan efek dari ucapannya tersebut. Nah, sebenarnya mudah sih, tetapi jika kita mau belajar dan mencari tahu dari berbagai sumber. Untuk teman-teman semua, ayo semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.